Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga. Anak-anak macaku di rumah, khususnya siswa maca kelas 5. Apa kabar hari ini? Bapak Guru berharap semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah. Berjumpa kembali dalam program live event pembelajaran jarak jauh tingkat sekolah dasar se-Kabupaten Sinjai. Perkenalkan, nama Bapak Guru Azan Akbar, sering disapa Pak Akbar, mengajar di SD Negeri nomor 125 Karampue. Adapun materi pembelajaran kita hari ini yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Anak-anakku maca, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang luas. Amin ya rabbal alamin. Selamat belajar teman-teman. Salam maca. Nah, anak-anakku maca sekalian, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengidentifikasikan macam-macam penyakit menular dan menjelaskan cara pencegahannya. Yang kedua, mengidentifikasikan macam-macam penyakit tidak menular dan menjelaskan cara pencegahannya. Nah, anak-anakku sekalian perlu diperhatikan dulu beberapa poin yang ada di samping. Yang pertama, tubuh sehat dan bugar menjadi keinginan setiap orang. Ada kalanya kita mengalami sakit. Sakit menunjukkan gangguan fungsi tubuh, baik fisik maupun psikis. Selanjutnya, sakit adalah suatu kondisi tubuh atau sebagian organ tubuh yang fungsinya terganggu. Dan yang terakhir, orang mungkin sakit karena terjangkit penyakit tertentu. Nah, anak-anakku sekalian, yang pertama kita harus ketahui adalah apa yang dimaksud penyakit menular. Pembahasan penyakit menular tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular pasal 1 ayat 1. Penyakit menular adalah penyakit menular kepada manusia yang disebabkan agen biologi seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Anak-anakku maca sekalian, berikut contoh beberapa jenis penyakit menular. Yang pertama adalah COVID-19. Belum pernah teridentifikasi sebelumnya pada manusia. COVID-19 dapat mengenai siapa saja. Adapun tanda gejala COVID-19 pada anak sulit dibedakan, yaitu batuk, pilek, dan demam. Yang kedua, menjadi berbahaya jika menyerang paru-paru. Adapun pencegahan COVID-19 adalah stay at home atau di rumah saja. Yang kedua, memakai alat pelindung diri. Yang ketiga, jaga jarak. Dan yang terakhir adalah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan setelah beraktivitas. Nah, jenis penyakit yang kedua adalah penyakit flu burung. Penyakit ini adalah penyakit yang menular. Adapun ciri-ciri penyakit flu burung atau tanda bahaya dari penyakit flu burung adalah yang pertama, batuk disertai demam tinggi. Yang kedua, ayam atau burung mati mendadak. Dan yang ketiga adalah berobat ke sarana kesehatan. Nah, yang ketiga jenis penyakit yang menular yaitu diare atau mencret. Penyebab yaitu makanan atau minuman yang tercemar bakteri, virus, jamur, dan racun.
Adapun akibat dari penyakit diare ini yaitu dapat mengakibatkan kekurangan cairan tubuh. Diare juga mudah menularkan ke orang di sekitar. Adapun pertolongan pertama bagi orang yang terkena diare atau mecret, coba diperhatikan yang pertama, minum air yang banyak, minum oralit, tetap makan dan minum, istirahat, dan yang terakhir adalah minum obat. Nah, sekarang penyakit menular selanjutnya yaitu cacingan. Penyakit ini adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing yang ditularkan melalui tanah. Adapun ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang terkena penyakit cacingan adalah badannya kurus, perut buncit, rambut merah, tipis, jarang, dan kusam, mata belekan, dan malas belajar. Nah, sekarang kita lanjut ke pencegahan penyakit cacingan. Yang pertama, pakai alas kaki. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, cuci makanan sebelum diolah. Dan yang terakhir adalah potong kuku. Selanjutnya, penyakit yang menular adalah penyakit kulit. Penyakit kulit ini disebabkan karena kurang menjaga kebersihan kulit tubuh. Penyakit kulit bisa menimbulkan gatal dan perih, bisa menular ke orang lain. Adapun cara pencegahan penyakit kulit yaitu mandi 2 kali sehari, keramas 2 kali seminggu, bilas rambut dan badan hingga bersih, dan yang terakhir ganti pakaian dalam dan celana dalam 2 kali sehari. Nah, anak-anakku macet sekalian, setelah kita mempelajari penyakit menular, kita lanjutkan ke penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular merupakan penyakit yang bukan disebabkan oleh kuman atau virus, serta tidak ditularkan kepada orang lain. Apa faktor penyebab seseorang menderita penyakit tidak menular? Yang pertama, memiliki pola hidup tidak sehat. Selanjutnya, terlalu banyak mengkonsumsi makan cepat saji. Yang ketiga, banyak mengkonsumsi makanan tinggi kalori tetapi rendah nilai gizinya. Dan yang terakhir, kurang berolahraga. Penyakit tidak menular bisa muncul akibat pola hidup tidak sehat atau faktor keturunan. Berikut contoh penyakit tidak menular. Yang pertama, asma. Asma, reaksi berlebihan saluran nafas. Bila terkena debu, asap, udara dingin, virus, makanan, dan lain sebagainya. Ciri-ciri orang yang terkena penyakit asma adalah ditandai dengan sesak nafas dan nafas berbunyi. Ingat, asma tidak menular. Adapun cara pencegahan serangan asma, yang pertama adalah hindari orang batuk dan pilek. Yang kedua, hindari penyebab asma. Misalnya asap, debu, bulu, makanan yang merangsang alergi, udara dingin, dan sebagainya. Nah, penyakit yang tidak menular selanjutnya adalah epilepsi. Biasa juga dikenal dengan istilah ayan. Ciri-ciri penyakit yang terkena epilepsi adalah kejang tiba-tiba tanpa didahului demam. Terjadi karena adanya kelainan otak atau infeksi atau penyebab lain. Penyakit ini tidak menular, bukan penyakit turunan atau karena guna-guna. Adapun penanganan penyakit epilepsi, yang pertama, baringkan miring di tempat yang nyaman, teduh, sejuk, sirkulasi udara cukup. Lepas kacamata, jaket, ikat pinggang, dan sepatu. Bersihkan rongga mulut dari makanan, permen, dan lain sebagainya yang membuat tersedak. Selanjutnya, tunggu sampai sadar. Jangan diberi minum apapun sebelum benar-benar sadar, karena bisa tersedak. Dan yang terakhir, ganjal gigi dengan sendok agar lidah tidak tergigit. Penyakit tidak menular selanjutnya adalah diabetes mellitus. Kurang atau tidak adanya hormon insulin. Kadar gula darah meningkat. Adapun gejalanya, banyak minum, banyak makan, sering kencing, dan yang terakhir, sering lapar. Nah, anak-anakku macam sekalian,
setelah kita mempelajari materi hari ini, Bapak Guru akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Adapun tugasnya yang pertama adalah jelaskan perbedaan penyakit menular dan penyakit tidak menular. Yang kedua, tuliskan 2 contoh penyakit menular dan jelaskan cara penularannya. Yang ketiga, tuliskan 2 contoh penyakit tidak menular dan gejala-gejalanya. Anak-anakku macet sekalian, kesimpulan kita pada hari ini adalah yang pertama, penyakit menular adalah penyakit yang menular kepada manusia yang disebabkan agen biologi seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Yang kedua, penyakit yang menular merupakan penyakit yang bukan disebabkan kuman atau virus, serta tidak ditularkan kepada orang lain. Dan yang ketiga, penyakit menular dan tidak menular dapat dihindari dengan menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Baiklah anak-anak macetku di rumah, semoga materi yang Bapak Guru sampaikan hari ini dapat dimengerti. Ingat tugas yang Bapak Guru sampaikan ya. Jangan lupa dikerjakan lalu dikirim ke guru PJOK-nya masing-masing. Anak-anak macetku, tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Dan jangan lupa berolahraga yang teratur. Nah, kita akhiri pelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maca, salam olahraga.